Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Ramadeni, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 193 Pekanbaru. Saya akan mendemonstrasikan kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih menggali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama, siswa yang terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk Fisa. Sudah jajan? Sudah. Sudah makan? Sudah. Ya. Kamu tahu kamu dipanggil ke sini kenapa? Kenapa? Gara-gara saya terlambat ke sekolah. Ya, terlambat ke sekolah ya. Tadi betul ya, kamu tadi terlambat datang ke sekolah. Sebenarnya Ibu kalau cuma satu kali kamu udah terlambat, Ibu nggak akan manggil kamu ke sini. Cuma sebelumnya Ibu sudah konfirmasi dengan teman-teman kelas kamu, katanya kamu sering terlambat. Ya, sering terlambat ya. Iya. Bahkan Ibu juga bertanya sama guru-guru lain, katanya kamu udah keseringan ya terlambatnya. Iya. Sebenarnya kalau kita datang terlambat, itu impasnya ke kamu juga. Sama, kamu terlambat datang ke sekolah, yang rugi kamu, ya, karena pelajaran banyak tertinggal sama kamu. Terus juga kemarin kamu katanya pernah terlambat, kemudian guru-guru nggak bisa menerima kamu, bahkan kamu disuruh keluar, betul? Nah, kan kamu juga yang rugi, ya nak ya. Nah, baik, Ibu mau bertanya, kamu tadi terlambat, kenapa bisa terlambat? Terus kamu ke sekolah diantar atau jalan kaki? Diantar. Diantar. Yang antar kamu siapa? Nah, kamu tinggal di mana? Di provinsi. Di provinsi. Jauh juga ya. Kira-kira perjalanan kamu ke sekolah itu menggunakan berapa menit? Waktunya 30 menit. Ya, 30 menit. Dan biasanya kamu berangkat dari rumah itu jam berapa? 6.30. Jam 6.30. Ya. Seharusnya kalau jam 6.30 kamu berangkat dari
rumah ke sekolah dia terlambat. Kenapa bisa terlambat? Ngantar adik dulu ke sekolah. Adek dulu. Terus sekolah adiknya searah dengan sekolah kamu apa berlawanan arah? Berlawanan arah. Jadi itu ya kamu bisa terlambat. Kira-kira ada nggak teman satu sekolah kamu yang rumahnya searah dengan kamu? Ya, ada ya. Tadinya kalau memang ada yang searah dengan kamu, mungkin kamu bisa barengan sama dia berangkatnya. Gitu. Nah, mungkin solusi lain ya dari ibu. Coba deh kamu bangun tidurnya lebih awal lagi, ya, agar kamu juga lebih awal lagi berangkat di sekolah sehingga kamunya nggak terlambat lagi datang ke sekolah, ya. Mungkin bangunnya dipercepat, ya. Jadi persiapan untuk sekolah juga lebih awal. Kemudian kan dengan rute kamu yang kamu harus berangkat ke sekolah harus ngantar adik kamu dulu. Nah, jadi mungkin lebih awal, jadi kamunya lebih awal juga datang ke sekolah, ya. Mungkin itu solusi dari ibu ya. Di kelas sudah ada buat keyakinan kelas, sudah. Kira-kira pelanggaran keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Datang terlambat. Itu konsekuensinya ada nggak? Apa coba? Jadi konsekuensinya jika kamu terlambat, maka kamu akan mencatat ulang materi yang tertinggal. Sudah kamu lakukan? Nah, sekarang tugas kamu, silakan kamu catat materi yang sudah tertinggal. Kalau sudah kamu catat, kamu kumpulkan ke ibu ya. Bisa ya? Nah. Ya, sama-sama. Skenario kasus kedua, siswa tidur di kelas. Sekarang kamu silakan ke kamar mandi, cuci muka kamu. Nanti setelah jam istirahat kamu jumpa ibu, ya. Silakan. Fikri ya namanya. Baik. Fikri tahu nggak kenapa itu panggil? Ya, kenapa? Karena Fikri tidur di kelas. Tidur di kelas, ya. Kamu tadi tidur di kelas ya? Iya, betul. Ibu memanggil kamu ke sini karena kamu tidur di saat jam pelajaran, ya. Ibu memahami sih sebenarnya kamu tidur itu pasti karena ngantuk ya. Karena ngantuk, itulah penyebab tidur. Bahkan tidur di jam pelajaran juga mungkin bukan kamu saja, mungkin yang lain juga melakukan seperti itu. Tetapi tidur di kelas itu juga tidak baik, ya. Tidak baik untuk kamu dan juga guru yang sedang mengajar juga merasa kecewa. Kenapa kecewa? Karena ada salah satu guru tidur di saat pelajaran, ya. Alasan kamu tidur di kelas kenapa? Bola. Kenapa? Tidur.
belajar dan kamu itu marah dulu. Nggak baik ya. Kamu boleh nonton bola sampai larut malam, tetapi dilihat dulu. Karena kita sebagai seorang pelajar, kita lihat dulu apakah besoknya sudah ada jadwal sekolah. Kalau tidak ada ya kamu boleh nonton bola. Tapi jika besok kita ada jadwal sekolah, lebih baik nonton bolanya tertunda dulu, ya. Karena akan mengakibatkan seperti ini. Kamu di kelasnya ngantuk, dan pelajarannya masuk ke kamu juga tidak masuk ke otak kamu, ya. Bisa ya? Nah, di kelas ada keyakinan jelas nggak? Ada. Kamu tahu nggak apa keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Sudah di dalam kelas. Betul. Di kelas kita ada keyakinan kelas, tentu bagi yang melanggar juga ada konsekuensinya. Ya, kan ya ada ya. Kira-kira kamu masih ingat nggak apa pelanggaran konsekuensi pelanggaran yang telah kamu langgar? Apa konsekuensinya? Mencatat materi. Jadi konsekuensinya yaitu mencatat ketinggalan materi. Iya. Sudah kamu laksanakan? Belum. Nah, sekarang silakan kamu laksanakan konsekuensi keyakinan kelas kita. Ya, kamu catat materi yang sudah kamu yang tertinggal. Setelah kamu catat, kamu kumpulkan ke ibu. Ya. Nah, saran dari ibu agar kamu tidak mengantuk lagi di dalam kelas. Itu mungkin kalau kamu merasakan ngantuk saat belajar, kamu segera minta izin kelas, langsung kamu ke kamar mandi, kamu cuci muka kamu, bila perlu kamu ambil wudhu, ya, biar kamu masuk ke kelas kamu lebih fresh, ya, lebih semangat lagi belajarnya, ya, bisa ya, bisa dilakukan ya. Nah, langsung kamu ambil wudhu, boleh cuci muka kamu, kembali ke dalam kelas, dan kamu langsung mengikuti belajar, ya. Nah, ibu memaklumi kesalahan yang dilakukan, tapi ibu juga tidak membenarkan, ya, karena tidur di jam pelajaran juga tidak baik untuk kamu dan juga mengecewakan guru, ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dan ingat saran dari ibu, ya. Tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza dari kelas 5B. Saya adalah salah satu dari murid Bu Hesti. Setelah saya mendapatkan permasalahan dari Bu Hesti mengenai kasus saya yang terlambat masuk sekolah, di mana saya diberikan bimbingan oleh Bu Hesti setelah melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri, murid dari Bu Hesti. Setelah saya diberi bimbingan dan solusi oleh Bu Hesti karena telah melakukan kesalahan, yaitu tidur di jam pelajaran. Saya sadar bahwa kesalahan itu tidak boleh dilakukan untuk semua murid di saat jam pelajaran. Terima kasih Bu Hesti atas bimbingannya. Saya akan memperbaiki kesalahan saya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Hesti atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga video ini dapat menginspirasi. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Salam guru penggerak.